Coba kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Cuma 3 ayat saya bacakan, dan pemuda remaja atau pemuda yang hadir malam hari ini coba perhatikan. Di dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-3 mengatakan bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh angkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6, karena ada masih koma. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya. Demikian firman Tuhan, saudara yang hadir pada malam hari ini. Firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, mengingatkan kepada kita seorang figur yang sangat terkenal dengan kejahatannya, seorang figur yang sangat terkenal dengan kekristenannya, seorang figur yang sangat terkenal dengan ajaran yang pertama yang dianut adalah Taurat, yang tidak pernah menyalahgunakannya. Tetapi saudara-saudara sekalian, di satu titik dia harus berhenti dan balik dari semua yang selama dia hidup dan melakukannya. Taurat yang selama ia pelajari, dia seorang murid yang seorang manusia yang penuh dengan kritikan, penuh dengan kecaman, kerasan terhadap orang yang menyebut nama Yesus. Setiap kali kalau dia mendengarnya namanya Paulus, sebelum itu Saulus. Saat dia mendengar orang menyebut namanya Yesus, dia pasti marah. Dia tidak mau terima baik dengan orang itu, dan dia suatu saat punya rencana yang jahat terhadap orang-orang yang menyebut nama Yesus. Dia pergi menghadap seorang imam besar, kalau dia mendapat surat atau mandat untuk menangkap orang-orang Kristen pada saat itu, dan orang Kristen itu harus diperhadapkan kepada pengadilan untuk diadili. Semua rumah dari pintu ke pintu yang namanya orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Termasuk Paulus juga adalah seorang yang disebut dengan pelaku. Nah, saudara, satu saat dia harus di titik balik, dia harus berhenti di tempat itu, berhenti di titik itu, dan dia menerima yang namanya Yesus atau Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus berhenti artinya bertobat itu bukan stop. Dia tidak stop. Kalau dia stop berarti besok dia melakukan lagi. Atau libur, dia bukan libur, hari ini saya bertobat dulu, besok atau saya libur dulu. Tapi betul-betul dia bertobat, dia menyangkali semua perbuatan jahatnya selama itu. Dia menyesali, Tuhan, kenapa saya membunuh orang yang benar, yang tidak pernah bersalah. Nah, saudara, Yesus mengurapinya. Yesus pakai dia dengan kuasa yang tidak terbatas. Dia bisa melakukan perkara-perkara besar, dan perkara-perkara besar yang dilakukan itu adalah semata-mata perbuatan Tuhan melalui tangan seorang penjahat yang diubah menjadi orang yang benar. Nah, saudara sekalian, Tuhan sebenarnya tidak melihat kejahatan kita. Tuhan bukan menghukum kita, tapi menghukum iblis yang mengganggu atau kejahatan yang kita melakukan. Orang kadang hidup manusia ini sebenarnya ketika dia melakukan sesuatu yang jahat, bukan berarti dirinya harus dihukum oleh Tuhan, tapi perbuatan jahat itu harus dihukum. Kecuali orang itu tak
tetap melakukan, dia akan ditangkap, diubah sama seperti Paulus. Nah, saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan ini satu jemaat yang namanya Korintus. Korintus itu adalah orang-orang yang paling keras. Kalau kita baca dalam Korintus pasal yang pertama sampai yang terakhir itu mengatakan bahwa mereka penuh dengan kejahatan, penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan kefasikan. Semua hal dunia ini ada dalam kehidupan mereka. Tetapi saudaraku sekalian, setelah mereka bertemu dengan yang namanya Yesus, Paulus mengubah pola pikir mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, Paulus adalah seorang yang, kalau dibilang kita baca dari ayat pertama pasal 10 ini, Paulus, ada orang di Korintus menganggap Paulus itu penakut, Paulus itu tidak berani, Paulus itu penakut, pemalu. Kalau dia berhadapan dengan kita, biasa-biasa, perkataannya biasa-biasa. Tapi kalau dia tulis surat, dia tulis kitab, perkataannya sangat keras, sangat tegas. Tapi ingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10, pasal 11 mengatakan bahwa sekalipun demikian orang menganggap bahwa dia adalah orang yang penakut, pemalu, tapi saat dia berbicara, dia tidak akan keluar dari apa yang dia tulis. Pasti dia mengulanginya, yaitu kitab suci yang ditulis. Nah saudara-saudara sekalian, dalam ayat 2 mengatakan begini, aku meminta kepada kamu, jangan kau memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ada orang yang mengatakan Paulus itu kalau ngomong firman hebat, kalau bicara firman luar biasa. Paulus itu bisa membangkit berdoa dari orang sakit bisa sembuh. Orang mati bisa bangkit. Orang yang jatuh dari lantai 3 dan jatuh ke bawah, orang lihat doakan orang itu. Orang itu sembuh, orang itu bangkit. Tapi Paulus ini aneh, kelihatannya dia hidup secara duniawi. Orang menilai Paulus ini, dia ngomong, tapi di luar itu gak seperti yang dia omongin. Dia melakukan hal yang jahat, hal yang mungkin dia berdosa atau seperti apa. Nah, saudaraku sekalian, di dalam ayat yang ketiga mengatakan begini. Memang Paulus mengakui bahwa memang kami masih hidup di dunia. Tapi kami tidak berjuang secara dunia. Kita belum sampai surga, ya kan? Yang sampai surga cuma Yesus, Elia, sama satu lagi. Elia sama Henok, cuma bertiga. Yang terangkat tampak sampai hari ini kita melihat mereka punya kuburan. Tapi kita ini masih ada dalam dunia. Paulus mengatakan memang kami ada di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Saudara, maksudnya begini. Artinya bahwa Paulus mengatakan bahwa saya hidup dalam dunia, tapi saya tidak sama seperti dunia. Kalau orang mabuk, saya juga tidak mabuk. Walaupun saya masih dunia. Kalau orang merampok, saya juga tidak mau merampok. Walaupun saya hidup dalam dunia. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, kamu memang berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari dunia, tapi aku berasal dari surga. Dia tahu bahwa murid-murid juga berasal dari dunia. Mereka belum mati, mereka masih ada dalam dunia ini. Paulus mengatakan memang kami masih hidup dalam dunia, tapi perjuangan kami melawan kuasa kegelapan itu, kami melawan kejahatan dunia. Kami melawan segala sesuatu yang ada di dunia ini sehingga tidak membawa menyeret ke dalam duniawinya itu. Saudara, banyak yang kita melihat di dunia ini. Tidak hanya orang kecil, tidak hanya orang besar, tidak hanya orang pejabat, semua hidup dalam kejahatan. Kalau kita melihat, kalau orang naik pejabat tinggi negara, kalau kita lihat, wah dia naik itu pasti pakai jas. Begitu dia turun dari jabatan sebagai menteri atau sebagai guru atau sebagai bupati, baju yang dipakai bukan jas lagi, baju tahanan. Karena korupsi. Manusia hidup itu memang masih ada dalam dunia. Tapi Paulus mengatakan kami tidak hidup berjuang secara duniawi. Nah kita memang
tidak harus saya orang Kristen sejati, betul. Saya orang yang hidup berdeman kepada Tuhan Yesus. Saya apa saja saya bisa melakukannya. Tidak. Kita harus mengatakan sekalipun saya hidup dalam dunia ini, tapi aku tidak terseret, aku tidak tergiur dengan tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Kita harus mempengaruhi, bukan terpengaruh. Kita harus mempengaruhi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu yang kedua, saudara, di dalam ayat yang keempat, Paulus mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata kita bukan senjata duniawi, saudara. Paulus mengatakan perjuangan kami bukanlah senjata duniawi. Saudara, 3 ayat ini Indonesia merdeka bukan dengan tenaga fisik saja, tapi bangsa ini merdeka karena perjuangan dengan batu, dengan bambu runcing, dengan tombak, dengan kayu, dengan sampai kalau di daerah saya ada 3 orang. Kalau saudara ke Taman Mini itu ada 3 orang namanya ada di situ ditulis. Nah, itu di perbatasan rumahnya, itu di perbatasan Australia. Kampung saya pas perbatasan Australia dengan Indonesia. Ini Laut Timor. Ini kampungnya. Nah, ini benteng penjajah pada saat itu. Nah, waktu itu mereka tidur terlelap dengan tengah hari, lalu mereka tumbuk 3 orang ini, nama 3 orang ini mereka ambil cabai. Bukan, kalau di sini saya belum pernah melihat cabai itu. Namanya rawit kecil merah. Kalau itu kita makan, itu pedasnya bukan main. Jadi mereka tumbuk, lalu campur dengan air. Mereka datang kepada benteng itu, lalu mereka siram di atas mata orang-orang Belanda, orang-orang penjajah. Mereka nggak bisa ngomong, hanya dihajar satu-satu. Nah, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam sejarah Indonesia. Nama mereka tertulis dalam sejarah Indonesia. Saya ke Taman Mini, saya pikir cuma di bukunya saja. Di sini juga tertulis namanya PHN Pedolaka, melakukan famnya atau marganya Pedolaka, Kapitan itu marganya, Kapitan terus Neo, Espanyol itu tulis itu. Ternyata mereka namanya sampai bukan hanya di buku saja, tapi bisa ditulis untuk dilihat. Nah, saudara, perjuangan mereka pakai cara-cara itu supaya bisa mengalahkan penjajah, untuk kita bisa merdeka. Nah, saudara, rohani kita tidak bisa pakai tenaga. Kerohanian untuk kita bisa mengalahkan kejahatan yang dalam dunia ini, kita tidak pakai senjata yang dirakit oleh kita, pakai peluru yang dibuat oleh kita. Tetapi Paulus mengatakan senjata kita bukan senjata dunia, tetapi senjata kita adalah pedang roh. Pedang roh yaitu firman. Satu firman Tuhan yang kita hafal dan kita pakai sekarang, kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa mengalahkan kuasa apa saja. Kita bisa mengerti apa yang terjadi di sana sebelum dan sesudahnya. Karena kita tahu firman itu. Nah, Paulus mengatakan senjata kita adalah pedang roh yang diperlengkapi dengan kuasa. Di dalam ayat ini, bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa. Coba saudara, senjata kita diperlengkapi dengan kuasa. Kita banyak orang kalau mau ke Jakarta perlengkapi tubuhnya dulu dengan kekuatan gaib kan. Saya harus diperlengkapi dengan sihir, diperlengkapi dengan pokoknya macam-macam kekuatan gaib supaya nanti kalau saya berhadapan dengan orang itu bisa jatuh, orang itu tidak bisa mengalahkan saya. Tapi Paulus mengatakan senjata kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata kita adalah ini, pedang roh. Di dalam Efesus 6 ayat yang 17 ayat 10 sampai ayat 17 mengatakan bahwa pedang kita adalah senjata kita adalah pedang roh, atau pedang kita adalah roh, yaitu firman. Jadi orang Kristen, pemuda dan remaja, siapapun orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, dia harus punya pedang.
Pedang itu kita pakai untuk apa? Kita tembak, kita potong, kita kepas. Seorang tentara kalau sudah jadi tentara dikasih senjata, tapi dia tidak pernah pakai untuk tembak, itu bukan tentara. Tentara kalau sudah dikasih senjata harus pakai untuk menembak. Nah, kalau Tuhan sudah kasih kita senjata kita adalah pedang roh, kita harus pakai untuk menembak. Jangan asal menembak, jangan menembak orang benar, tapi menembak orang yang bukan orang yang menembak kuasa kejahatan, menembak kejahatan iblis, kuasa kejahatan iblis. Kita menembak iblis. Nah, senjata kita adalah pedang roh yang diperlengkapi dengan kuasa. Yang kedua, kekuatan. Coba, saudara, kalau saya kasih contoh tadi, dulu orang penjajah-penjajah kita atau pembela-pembela negara kita, mereka pakai bambu cuma dipatahin aja udah. Jangan, ya kan? Waktu aja dihancurin pakai apa? Pawannya udah hancur. Senjata yang dirakit, yang kalau mau dipasang harus tidak dipakai, dia harus dibongkar. Itu pun kalau dihancurin. Tapi Alkitab mengatakan bahwa senjata yang Tuhan berikan kepada kita mempunyai kekuatan atau kemampuan. Nah, di dalam ayat yang kelima ini, ayat yang keenam, sudah ayat yang kelima, 4 dan 5. Ayat kelima mengatakan bahwa sanggup mematahkan benteng-benteng iblis. Senjata kita sanggup mematahkan benteng-benteng iblis. Kalau benteng iblis itu berapa benteng, 100 benteng yang dibuat oleh iblis. Kalau kita punya senjata kita bisa menghancurkan. Kita bisa mematahkan, saudara. Kita patahkan dalam nama Yesus. Kita patahkan dalam kuasa darah Yesus. Iman kita, iman darah. Kalau saya tulis apa namanya, santapan rohani. Besok untuk bulan ini saya tulis dengan judul iman kita adalah iman darah. Ya kan? Iman kita adalah iman darah. Judulnya. Kenapa saudara? Kalau saudara baca Alkitab dan Kejadian 1, di sana banyak Alkitab yang menulis tentang darah binatang ada, darah manusia ada, darah Yesus ada. Berarti iman kita adalah iman darah. Darah Yesus lebih berkuasa dari segala darah yang ditulis dalam darah Yesus. Dalam darah Yesus kita kata kedua, dalam darah Yesus iman kita, iman Kristen, iman darah, beriman kepada darah Yesus, beriman ada kuasa dalam darah Tuhan, ada kuasa. Jadi orang Kristen jangan mengatakan bahwa hanya mengatakan iman kita dalam darahnya ada kuasa, tapi kita beriman. Kita harus punya iman kepada darah bahwa darah Yesus itu berkuasa. Jadi dengan senjata atau pedang yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pakai karena punya kekuatan untuk mematahkan benteng-benteng iblis. Yang kedua, sanggup mematahkan setiap jasad orang. Orang mau buat apa terhadap kita, saudara? Kalau kita punya senjata pedang roh ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mematahkan. Amin. Siapa orang? Saya biasanya jam setengah 1 malam saya bangun. Saya kalau seperti malam ada di jam 2 itu pasti ada. Saya buka TV. Saya buka Pak Gilbert. BRT Raja Wali TV kan, saudara buka aja. So, pakai volumenya 16. Orang berarti itu kalau dengan saya aduh sini. Orang kalau buka TV, saya waktu masuk pertama kali orang buka TV, hebat sih. Mau jam berapa TV-nya, sudah 10 orang yang kegiatan juga bisa dengar. Saya juga, tapi saya nggak mau pakai yang ini pun pakai mana. Kalau dia buka jam 1 pakai dangdutan itu kan, kadang pakai yang ini, wah kita tidak. Apalagi yang bisa kiri kanan saya. Kalau dulu saya lihat Pak Gilbert dulu, cari ada Pak Gilbert. Kemarinnya di China udah di Trans 7 udah nggak lagi di China, tidak ada lagi. Mana sekarang Pak Gilbert? Oh dapat di TV. Nanti dulu saya jam setengah 1 malam saya bangun. Karena saya pakai 16, pokoknya 16.
Tapi orang udah tidur, Pokoknya kalau sengaja saya keluar di sana dengar, berarti yang samping kiri kanan belakang saya, kiri kanan saya tapi depan dengar fotonya Pak Peter, foto Pak Peter. Nah, saudara, firman itu bisa mematahkan semangat kuasa kegelapan, bisa mematahkan siasat orang, rencana orang mau jahat apapun terhadap kita. Kalau kita punya pedang, kita punya firman, bisa menghancurkan. Lalu yang ketiga, sanggup merumpukan setiap kubu yang dibangun oleh manusia atau dibangun oleh kekuatan manusia. Di dalam ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merumpukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita punya pedang, saudara sekalian. Kalau pedang kita pakai, pedang itu bisa merumpukan setiap kubu dan setiap manusia yang keangkuhan luar biasa. Orang Kristen sekarang ini orang Kristen diam tapi ada nyalanya. Seperti ini, seperti bola kalau dibanting larinya lurus, tapi dia makin kejar turun. Walaupun dibanting tapi naik, dihina makin naik, makin tinggi orang Kristen, makin hina makin ngomongin, makin semangat apinya itu. Jadi sekalipun benteng atau kubunya atau apapun kekuatannya, kalau kita punya pedang roh, pedang atau senjata Allah itu yang lebih kuasa, pasti kita bisa mematahkan, kita bisa mematahkan. Lalu yang kedua, saudara, sang menghancurkan pemberontakan manusia yang suka menentang Allah. Di dalam ayat yang kelima, yang kuat manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Semua yang dilakukan oleh manusia yang suka kejahatan itu akan dihancurkan oleh pedang roh atau oleh kekuatan firman Tuhan. Lalu yang sanggup menawan segala pikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, pikiran manusia, pikiran dalam Galatia dan Roma mengatakan hidup menurut roh tidak akan dipimpin oleh roh. Hidup menurut daging tidak akan dipimpin oleh daging. Nah, semua pikiran manusia itu, kita yang ada di sini, kita tidak tahu pikiran saudara, tidak tahu pikiran saya seperti apa. Saya juga tidak tahu pikiran saudara seperti apa. Karena semua punya rahasia. Dalam Amsal mengatakan wajah manusia itu, wajah manusia hati manusia itu dicerminkan oleh wajah. Ya kan? Jadi kekuatan kuasa apapun, pikiran manusia apapun untuk menghancurkan kehidupan kita, iblis tidak bisa lebih kuat daripada pedang roh yang kita miliki. Pedang roh itu kan firman Tuhan yang milik berkuasa. Senjata kita adalah firman Tuhan yang punya kuasa, punya power yang lebih hebat untuk menghancurkan itu. Lalu yang terakhir, saudara sekalian, sanggup keberkahan manusia. Ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi, saudara, kita hidup ini adalah satu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Karena apa? Di luar dari itu, firman Tuhan mengatakan, di luar daripada aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting yang ranting. Ranting kalau terlepas dan tidak melihat pada pohonnya, akan hancur. Dan yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Yang berbuah akan tetap dijaga, dipelihara, supaya menikmati hidup yang baru, hidup yang kekal. Nah, saudara, kita pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini, saya percaya kita punya kekuatan kita adalah Tuhan. Kita punya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan adalah senjata Tuhan, yaitu roh dan firman Tuhan. Firman Tuhan diingat terus setiap saat kita dulu. Daud mengatakan saat dia tidur dia ingat firman Tuhan. Saat dia bangun 7 kali sehari dia menyanyi. 7 kali sehari dia menyanyi. Lalu pagi dia bangun sebelum matahari terbit, dia sudah memuji muliakan nama Tuhan. Itu seorang raja yang luar biasa, tapi takut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Kita masyarakat biasa, rakyat Indonesia. Kita ini tapi diangkat oleh Tuhan menjadi seorang bangsawan yang luar biasa, yaitu nanti dalam kerajaan surga.
Orang yang berpegang teguh pada kebenaran akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Masa depan kita, masa depan saudara, masa depan kita semua, Tuhan sudah tahu satu-satu. Nanti yang tanya begini, dia begini, semua Tuhan sudah atur. Seorang pemuda remaja yang hari ini pacar, besok putus, besok pacar, itu kan biasa. Kadang ada yang saya mau pacar tapi pemuda remaja ada yang hari ini pacar, besok putus, besok pacar, besok putus. Hal yang biasa dari pemuda. Jangan sampai nanti hari ini pacar, besok nikah, besok berantem lagi. harus pacar lepas. Itu kan biasanya kalau itu pasangan lepas. Bukan mengajarkan Anda ya, tapi karena dia harus belajar untuk melihat masa depannya. Kebenaran ada orang yang bertemu itu kebenaran, ada orang ketemu karena kebenaran yang mempertemukan mereka. Kebenaran kalau mempertemukan mereka itu ada tandanya. Cara berbicaranya, tanda kerohaniannya ada, tanda firman Tuhan ada. Kalau cara kebenaran tidak ada, cara berbicaranya itu kelihatan, dan dia akan menikmati hidup kita hanya sesaat kalau dia pergi atau dia tinggalkan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan kita adalah tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Tapi jangan salah, ada manusia juga mengatur kita karena Tuhan pakai mereka. Ya. Kalau saudara kerja, menerima saudara dari Tuhan, tapi Tuhan pakai orang itu untuk menerima kita kerja. Itulah firman Tuhan. Dan malam hari ini pesan dari firman Tuhan, mari kita saat kita duduk, saat kita pergi, atau saat kita jalan, atau saat kita di gereja, ingat, siapkan baik-baik pedang supaya kita siap tempur, karena dunia ini dunia yang paling jahat, yang lebih jahat dari kegelapan, lebih dari kegelapan kan kelihatan, tapi lebih dari kegelapan entah itu gelapnya seperti apa kita tidak tahu. Karena itu mari kita pulang dan kita bawa senjata kita ini, pergunakan senjata itu dengan baik-baik. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa kepadamu. Mengajar kami Tuhan malam hari ini, untuk kami boleh memperlengkapi tubuh jiwa kami dengan senjata Allah yang penuh dengan kuasa. Untuk kami menghancurkan kekuatan kuasa iblis yang ada di dalam dunia ini. Kami setiap saat, setiap hari kami berhadapan dengan kekuatan kuasa dunia. Karena itu Bapa, kami hadir pada malam hari ini. Sudah mempercayakan kami senjata, dan senjata itu kami rampungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat